Pada malam tanggal 27 Safar, tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan 12 atau 13 September 622 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah beliau. Sunyi, tenang, namun dalam penuh kewaspadaan. Beliau menuju rumah sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq. Sementara kaum muslimin dengan hati penuh harap memanjatkan doa agar Allah menjaga perjalanan beliau. Lalu keduanya keluar dari rumah Abu Bakar melalui pintu belakang, meninggalkan kota Makkah sebelum fajar menyingsing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul bahwa kaum Quraisy akan mengejar dan menyisir jalan utama ke Madinah di arah utara. Namun beliau memilih arah yang berlawanan menuju selatan ke jalan yang menuju Yaman. Setelah menempuh perjalanan sejauh 5 mil, beliau tiba di sebuah bukit yang terjal dan berbatu, namanya Bukit Sur. Bukit ini tinggi, jalanannya sulit didaki, dan karena kerasnya medan, kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lecet. Demi menghapus jejak agar tidak terendus, beliau berjalan bertumpu pada ujung-ujung kaki. Ketika rasa sakit tak tertahankan, Abu Bakar menjadi tumpuan beliau, menaiki bukit hingga mencapai sebuah gua kecil, Gua Sur. Sesampainya di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan kau masuk dulu, wahai Rasulullah. Biarlah aku masuk lebih dahulu. Jika ada sesuatu, biarlah aku yang menanggungnya." Ia pun masuk, membersihkan gua dan menyumbat lubang-lubang dengan kainnya. Tinggal 2 lubang lagi, dan ia menutup dengan kakinya. Lalu berkata, "Silahkan masuk, wahai Rasulullah." Rasulullah pun masuk, merebahkan kepala mulianya di pangkuan Abu Bakar dan tertidur. Namun tiba-tiba seekor binatang berbisa menyengat kaki Abu Bakar, tapi ia tak bergerak, tak bersuara karena takut membangunkan Rasulullah. Air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah. Beliau pun terbangun dan bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" "Aku disengat," jawabnya dengan pelan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah kecil pada luka itu, dan rasa sakit itu pun hilang seketika. Mereka berdua tinggal di gua itu selama 3 malam, dari malam Jumat, Sabtu, hingga malam Ahad. Selama itu Abdullah, putra Abu Bakar, menjadi penyampai berita dan penghubung rahasia. Ia datang malam-malam dan kembali ke Mekah sebelum fajar, seolah tak pernah pergi. Sementara Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, menggembalakan kambing dan menghapus jejak mereka. Malam-malam mereka lewati dengan khusyuk, tenang, meminum susu hangat di tengah persembunyian. Namun kaum Quraisy semakin beringas ketika tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lolos. Mereka menyiksa Ali bin Abi Thalib dan mengepung rumah Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar keluar dari rumah. Mereka bertanya, "Di mana ayahmu?" "Demi Allah, aku tidak tahu," jawab Asma. Abu Jahal pun naik pita, menampar wajah Asma dengan keras hingga antingnya jatuh. Tak cukup sampai di sana, kaum Quraisy mengerahkan seluruh pasukan. Mereka mengawasi semua jalan, menawarkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa membawa Muhammad dan Abu Bakar hidup ataupun mati. Para pelacak berjalan kaki, menyusuri padang, lembah, perbukitan, hingga tiba di mulut gua. Abu Bakar gemetar dan berkata, "Wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penuh ketenangan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang 2 orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Allah Maha Melindungi. Melalui mukjizatnya Allah tutup pandangan mereka, meskipun mereka hanya berjalan beberapa langkah
dari mulut gua. Setelah 3 hari bersembunyi di Gua Thur, kaum Quraisy mulai kehilangan jejak. Semangat mereka untuk mencari memudar, patroli dihentikan, dan gejolak kemarahan perlahan mereda. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq bersiap melanjutkan perjalanan menuju Yasrib, kota yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Sebelumnya, mereka telah menyewa seorang penunjuk jalan, namanya Abdullah bin Uraikid. Meski ia masih memeluk agama kaum musyrik Quraisy, Rasulullah menaruh kepercayaan padanya. Kepadanya mereka titipkan 2 ekor unta, lalu membuat perjanjian untuk bertemu kembali setelah 3 malam di kaki Gua Thur. Pada malam Senin, awal Rabiul Awal 1 Hijriah atau 16 September 622 Masehi, Abdullah bin Uraikid pun datang membawa unta seperti yang dijanjikan. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, gunakanlah salah satu dari 2 untaku ini." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku harus membelinya darimu." Tak lama setelah itu, Asma binti Abu Bakar datang membawa bekal makanan untuk perjalanan, namun ia lupa membawa tali pengikat makanan tersebut. Dengan cepat dan sigap, ia sobek ikat pinggangnya menjadi 2, satu untuk mengikat bekal dan satu lagi untuk dikenakan. Karena itulah ia dikenal sepanjang sejarah dengan gelar Zatun Nitqatain, perempuan pemilik 2 ikat pinggang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pun berangkat, ditemani oleh Amir bin Fuhairah. Mereka bertiga dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid menempuh jalur yang tak biasa, menghindari jalur umum dan patroli Quraisy. Dari Gua Thur, mereka bergerak ke arah selatan menuju Yaman, lalu memutar ke barat mengarah ke jalur Persia, hingga akhirnya menembus jalur yang jarang dilalui di pesisir Laut Merah, bergerak perlahan ke arah utara. Ibnu Ishaq, sejarawan besar, mencatat rute ini dengan rinci. Mereka menempuh dataran rendah di Mekah, lalu ke pesisir barat, hingga tembus ke arah bawah Asfan, kemudian melintas ke bawah Amaj. Mereka melewati wilayah Hudain, Al-Horor, Saniatul Murrah, Lakfa, Mudlijaj Lakoh, Mudlijaj Bujaj, Marjah Muhaj, Zulkashir, Al-Jadajid, Al-Ajrad, Jussalam, Ababil, Al-Fajjah, Al-Araj, Saniyatul Air, dan pedalaman Ri'im. Hingga akhirnya perjalanan yang penuh kehati-hatian, melelahkan dan penuh strategi itu membawa mereka ke sebuah perkampungan kecil di pinggir Madinah. Hingga akhirnya mereka sampai di Quba. Tempat ini menjadi awal baru dalam sejarah Islam, tempat suci yang menyambut Rasulullah dengan tangan terbuka, dengan cinta dan penghormatan yang tak terlukis. Dari sinilah Islam akan bangkit lebih kuat, lebih luas, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Dicukupkan sekian untuk perjalanan pada episode kali ini. Insya Allah kita akan sambung pada episode selanjutnya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya murni dari kepada kebodohan al-fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.